Halo, selamat datang di ulasan kita kali ini. Langsung aja ya, pernah gak sih kalian dengar cerita soal kota yang super megah, luar biasa canggih, tapi benar-benar gak kasat mata? Biasanya kan kita ngira ini cuma mitos atau dongeng pengantar tidur. Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal ngebahas bukti-bukti nyata tentang sebuah anomali di Nusantara. Kita mau membedah misteri kota legendaris di Kalimantan Selatan yang uniknya justru pernah tercatat secara resmi di dokumen pemerintah kolonial Belanda. Nah, coba bayangin ini. Gimana jadinya kalau logika modern kita tiba-tiba dibenturkan sama mitos yang mustahil, tapi jelas-jelas tercetak di peta ilmiah? Apa jadinya kalau sains dan hal supranatural ternyata ada di satu titik koordinat yang persis sama? Di ulasan ini, kita bakal kupas tuntas semua data dan catatan sejarahnya. Bagian 1, Misteri Peta Belanda 1845. Biar gampang, mari kita lihat lini masa dari jejak Saranjana ini. Kita bakal lompat dari bukti tertulis abad ke-19, terus masuk ke transaksi logistik yang mustahil di tahun 80-an, sampai ke kesaksian massal di era 2000-an. Semuanya bermuara di satu nama, Saranjana. Untuk mulai investigasi ini, kita harus lihat kondisi nyatanya dulu. Kalau kalian pergi ke Kabupaten Kota Baru sekarang, tepatnya di sekitar desa Oka-Oka, yang ada cuma tebing karang curam dan hutan lebat yang sepi banget. Tapi ada satu sosok penting dalam sejarah ini, namanya Salomon Muller. Dia ini bukan paranormal ya, dia itu ilmuwan Eropa yang sangat rasional dan tugasnya memetakan wilayah Hindia Belanda untuk keperluan navigasi. Di tahun 1845, dia merilis peta resmi dan di sudut tenggara Pulau Laut, dia nulis Tanjung Saranjana pakai tinta hitam. Artinya apa? Waktu ekspedisi itu, dia benar-benar melihat secara fisik ada permukiman di sana. Apalagi, bukti ini diperkuat di tahun 1869 oleh ilmuwan Belanda lain, Peter Johannes Vedt, yang masukin nama Saranjana ke Kamus Geografis resmi. Jadi, secara de facto dan de jure, pada masa itu, tempat ini nyata. Bagian 2. Kota metropolis dimensi lain. Terus, kemana kota itu sekarang? Coba deh perhatiin kontras yang gila ini. Di satu sisi, realitas yang kita lihat sekarang cuma tebing kosong dan jalan yang mungkin berlubang, tapi di sisi lain, menurut warga lokal, Saranjana itu nggak hancur. Kota ini malah berevolusi jadi metropolis yang teknologinya mungkin ratusan tahun lebih maju dari kita. Warga cerita kalau di sana ada gedung-gedung pencakar langit yang terbuat dari kristal, jalanannya mulus banget kayak kaca hitam, dan mobil-mobil nggak pakai roda lagi, tapi melayang di udara tanpa suara mesin sedikit pun. Keren banget kan? Nah, masyarakat setempat nyebut makhluk yang tinggal di sana sebagai orang limun atau halimun. Halimun itu sendiri artinya kabut tak kasat mata. Intinya, mereka ini entitas yang wujud fisiknya persis kayak kita, manusia biasa. Bedanya, mereka hidup di alam spiritual atau di dimensi frekuensi yang nggak bisa dilihat pakai mata telanjang kita. Pertanyaannya, gimana cara ngenalin mereka kalau pas mereka lagi main ke dunia kita? Penduduk Saranjana ini terkenal sangat rupawan, pakaiannya elegan, dan mereka selalu bawa wangi bunga semerbak yang khas banget. Tapi ada satu ciri fisik mutlak buat ngebedain mereka. Mereka nggak punya filtrum. Iya, lekukan kecil di bawah hidung dan di atas bibir itu. Di wajah mereka, area itu benar-benar rata dan mulus. Detail kecil sih, tapi jujur aja, bikin merinding kalau kalian benar-benar merhatiin. Bagian 3. Transaksi alat berat misterius. Sekarang kita bahas gimana cerita ini mulai masuk ke dunia nyata kita. Di tahun 80-an sampai 90-an, beberapa dealer alat berat di Jakarta dan dealer mobil mewah di Surabaya sempat kedatangan pelanggan misterius. Ciri-cirinya selalu sama, penampilannya menarik, wangi banget, gak banyak nawar. Dan yang paling gila, mereka bayar lunas pesanan ekskavator atau puluhan mobil mewah pakai uang tunai. Dan ingat ya, ini uang rupiah asli dan sah yang bisa langsung masuk bank tanpa masalah, bukan uang gaib. Alamat pengirimannya selalu sama, Saranjana, Kota Baru. Coba bayangin kalian jadi kurir ekspedisinya. Pas sampai di Kota Baru, alamat yang dituju ternyata cuma tebing karang kosong. Karena tuntutan kerjaan, kurir-kurir ini terpaksa ninggalin ekskavator seharga miliaran itu di pesisir yang sepi semalaman. Terus besok paginya, alat berat sebesar itu lenyap tanpa sisa ditelan bumi. Nggak ada jejak rantai roda yang masuk ke hutan, nggak ada kapal lain yang bawa pergi. Barang-barang fisik dari dunia kita benar-benar ditarik nyebrang dimensi masuk ke Saranjana. Terus gimana kalau ada manusia biasa yang kebetulan masuk ke sana?
Kadang batas dimensi ini bisa menipis dan muncul sebagai kabut putih tebal. Nelayan yang nggak sengaja masuk bakal disambut dengan super ramah. Bener-bener kayak tamu kehormatan deh. Tapi ingat, ada pantangan mutlak di sini. Jangan pernah makan atau minum apapun yang mereka kasih. Secara spiritual, molekul makanan di sana itu beda. Kalau sampai kalian telan, tubuh fisik kalian di dunia nyata bakal mati dan kesadaran kalian bakal terikat selamanya jadi warga Saranjana. Bagian 4, konser musik beda dimensi. Nah, interaksi ini makin masif di era 2000-an. Ada satu briefing standar buat musisi papan atas yang mau manggung di kota baru. Dan ini jujur bikin merinding. Artis sekaliber Ari Lasso pernah dapat peringatan khusus ini di belakang panggung. Promotornya bukan ngomongin soal teknis lampu, tapi ngingetin si artis buat siap mental pas lihat lautan penonton di kegelapan nanti dan dilarang keras nyebut kata Saranjana di mikrofon. Dan tebak apa yang musisi ini lihat dari atas panggung? Kalau dipikir pakai logika, kapasitas lapangan dan tiket yang kejual itu cuma belasan ribu. Tapi yang datang malam itu bisa sampai puluhan ribu manusia. Volumenya benar-benar mustahil dan secara matematis jauh di atas kapasitas fisik tempat itu. Dari mana datangnya massa sebanyak ini secara tiba-tiba? Karakteristik penontonnya juga aneh banget. Mereka nggak rusuh kayak penonton konser biasanya. Mereka barisnya rapi, tepuk tangannya sinkron banget kayak lagi di komando militer, dan udaranya nggak bau keringat sama sekali, melainkan wangi bunga semerbak. Puncaknya, nggak sampai 5 menit setelah artis turun panggung, puluhan ribu orang itu lenyap gitu aja. Venue langsung kosong. Nggak ada macet, nggak ada deru mesin motor di luar lapangan. Bayangin, penduduk Saranjana benar-benar nembus tabir dimensi cuma buat nikmatin musik. Bagian 5, 3 teori hilangnya Saranjana. Lalu, gimana cara kita ngejelasin hilangnya desa yang dicatat Salomon Muller di tahun 1845 tadi? Teori pertama ini sangat akademis dan murni sejarah. Abad ke-19 itu kan masa jayanya bajak laut dan wabah penyakit kayak kolera. Jadi, teori ini bilang kalau desa Saranjana yang asli itu hancur diserang perompak brutal atau kena wabah. Penduduk yang selamat kabur ke hutan dan gak pernah balik lagi, ninggalin desa itu ditelan alam. Trauma mendalam inilah yang kemudian selama ratusan tahun berubah jadi legenda kota gaib. Teori kedua datang dari sejarah lisan warga lokal. Konon, waktu Belanda datang bawa meriam buat maksa warga kerja rodi, para tetua Saranjana menolak keras buat tunduk. Daripada dibantai, mereka pakai ritual magis kuno tingkat tinggi yang disebut ilmu halimun. Ilmu ini menggeser frekuensi seluruh kota, pindah ke dimensi lain. Jadi, mereka berhasil lolos dari penjajahan fisik Belanda dan menetap selamanya di alam gaib. Dan teori ketiga mencoba melihat ini dari kacamata fisika kuantum, yaitu konsep multiverse atau semesta paralel. Gimana jadinya kalau Saranjana itu sebenarnya beroperasi di titik koordinat geografis yang persis sama dengan kita, tapi bergetar di frekuensi yang sedikit lebih tinggi. Karena mata dan telinga manusia cuma bisa nangkap spektrum tertentu, kita otomatis nggak bisa lihat apalagi nyentuh mereka di frekuensi tersebut. Teori multiverse ini pas banget buat ngejawab rentetan teka-teki sebelumnya. Kabut tebal yang sering muncul itu bisa jadi bentuk anomali magnetik pas dinding dimensi lagi menipis. Cahaya kota yang kadang kelihatan di tebing itu adalah kebocoran frekuensi. Dan karena di dimensi mereka nggak ada penjajahan, nggak ada korupsi, dan nggak ada perang dunia, wajar banget kalau perkembangan teknologi dan peradaban mereka bisa melesat ratusan tahun ninggalin kita. Tapi tahu nggak apa yang paling menakjubkan dari semua ini? Cara masyarakat Kota Baru merespon fenomena ini? Mereka sama sekali nggak nganggap Saranjana itu cerita horor yang nakutin. Buat mereka, warga Saranjana itu sekedar tetangga yang kaya raya dan terhormat, yang kebetulan aja kepisah sama tirai dimensi. Selama manusia bersikap sopan pas melintas, dua peradaban ini benar-benar bisa berdampingan dengan damai tanpa saling ganggu. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, coba deh kita renungin satu hal yang provokatif ini. Misteri Saranjana seolah menantang arogansi kita sebagai manusia modern. Dengan semua satelit dan ponsel pintar yang kita punya, kita sering merasa jadi penguasa mutlak planet ini. Tapi gimana kalau alam semesta ini nyatanya punya lapisan-lapisan yang rumit? Gimana kalau Saranjana itu bukan sekedar dongeng belaka, melainkan sains dan alat ukur kita lah yang hari ini memang belum cukup maju untuk bisa melihat peradaban luar biasa yang berdenyut persis di sebelah kita. Coba kalian pikirin itu sejenak. Terima kasih sudah bergabung di ulasan yang mind-blowing ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.